Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat walafiat, tetap semangat. Kali ini kita akan berbincang-bincang. Tamu kita bincang-bincang kali ini adalah Ibu Nia Nuryanti, Ketua Komisi Perlindungan Anak Kota Pontianak. Berbicara tentang perlindungan anak, kita berbicara tentang masa depan bangsa Indonesia. Untuk lebih lanjut berbicara tentang anak ini, kita minta Ibu Nuryanti menceritakan bagaimana kondisi anak-anak khususnya kondisi perlindungan anak di Kota Pontianak. Silakan Bu Nuryanti. Terima kasih Pak. Jadi terima kasih nih Bahaya Kosa ini sudah mengundang Komisi Perlindungan Anak Daerah untuk bersama-sama membersamai KPAD Kota Pontianak gitu ya. Karena memang KPAD Kota Pontianak itu dalam bekerja juga tidak bisa sendiri. Kami selama ini juga membersamai atau bersama dengan lembaga-lembaga yang lain, misalnya media, kemudian dunia usaha, kemudian dinas-dinas terkait gitu, dan terutama tentu saja masyarakat. Jadi di Kota Pontianak ini jumlah anak yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Nah jadi gini, sekedar informasi nih buat pemirsa LBH Yakusa. Kawan-kawan saja. Kawan-kawan ya, teman-teman ya. Teman-teman boleh. Sahabat-sahabat ya boleh. Sahabat-sahabat LBH Yakusa bahwa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yang disebut anak itu adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. 0 sampai 18 tahun. Ya, 0 sampai 18 tahun. Mungkin agak berbeda ya dengan undang-undang. Jadi begitu dia lahir. Bukan 0 itu berarti dari sejak dalam kandungan. Oh, sejak dalam kandungan. Ya. Oh, sudah dilindungi. Sudah dilindungi. Oh, iya. Nah, itu jadi 0 sampai dengan 18 tahun. Jadi artinya sebelum 18 ya. Iya. Jadi kalau sudah 18 itu sudah jatuhnya dewasa. Jadi mungkin agak berbeda dengan undang-undang kesehatan yang itu mengatur sampai dengan 14 tahun. Atau undang-undang pemilu yang sampai dengan 17 tahun. Atau dia sudah pernah menikah. Dia sudah boleh memilih dan lain sebagainya. Atau pernah jadi kepala daerah kan ya. Ya, jadi itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi anak-anak yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. 0 itu berarti sudah sejak dia dalam kandungan, sejak dinyatakan ibunya positif hamil lah ya oleh tenaga medis, gitu. Nah, jadi jumlah anak yang berusia itu sampai dengan saat ini adalah 215.000 sekian dari 215.000. Oh, cukup banyak ya. Ya, sepertiga dari penduduk Kota Pontianak yang dengan saat ini sudah jumlahnya 677.000 sekian ya. Saya tidak tahu persisnya berapa. Nah, jadi artinya sepertiga anak di sepertiga penduduk Kota Pontianak adalah anak yang berusia anak. Oh, ya. Atau orang yang berusia anak. Nah, gitu. Nah, untuk anak-anak di Kota Pontianak ini yang masuk ke kami ini persoalannya kan cukup banyak. Nah, sekedar informasi juga nih bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan anak ini ada dua klaster utama. Yang pertama pemenuhan, yang kedua perlindungan. Pemenuhan dan perlindungan. Nah, pemenuhan itu ada 4 klaster, perlindungan itu 1. Itu berdasarkan konvensi hak-hak anak. Nah, klaster yang pertama itu hak-hak sipil. Konvenan ya. Ya, hak sipil itu ya termasuk anak-anak harus punya akta, harus punya nama. Oh ya. Nah, itu hak sipil, itu hak bagian dari hak anak. Yang kedua, itu hak kesehatan dan kesejahteraan sosial. Nah, itu hak kesehatan, hak asasi lah ya. Iya, makanya hak asasi anak lah ya. Iya, makanya hak asasi anak itu juga bagian dari hak asasi manusia. Oh iya. Nah, ya, jadi memang manusia ya. artinya tidak bisa dipisahkan. Ya, itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, tetapi dia punya sendiri lah gitu yang disebut dengan konvensi hak anak gitu. Nah, jadi dalam pelaksanaannya di Kota Pontianak itu harus memenuhi itu tadi, ada pemenuhan, ada kayak pendidikan itu pemenuhan. Kemudian hak bermain, menyatakan pendapat itu pemenuhan. Semacam kewajiban negara untuk memenuhinya lah ya. Untuk memenuhi. Tetapi ada juga yang sifatnya perlindungan. Gitu. Jadi dua-duanya ini di bawah pengawasan KPAD. Pengawasan KPAD ya. Ya, jadi KPAD itu kan punya tupoksi. Yang pertama melakukan pengawasan terhadap lembaga penyelenggara perlindungan anak. Nah, lembaga penyelenggara perlindungan anak itu bisa macam-macam, bisa sekolah,
Nah, yang dibawahi oleh Dinas Pendidikan. Iya. Bisa pesantren, bisa madrasah yang dibawahi oleh Kementerian Agama. Oh, banyak ya? Banyak. Banyak. Nah, gitu. Jadi itu tugas-tugas KPAD itu melakukan pengawasan Iya. terhadap lembaga-lembaga itu. Nah, kemudian KPAD juga punya tupoksi untuk melakukan mediasi. Kalau ada kasus. Kalau ada kasus yang berhubungan dengan anak. Kemudian KPAD melakukan kajian dan telaah serta memberikan sumbang saran terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Iya. Nah, kemudian KPAD juga punya tugas mendata. Nah, melakukan analisis data dan mendata terhadap persoalan yang berhubungan dengan anak. Jadi dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari KPAD ini tentu saja satu berpedoman kepada tupoksi. Untuk tugas dan pokok dan Tugas fungsinya fungsinya ya. Jadi itu diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Ini ada kawan-kawan Yakuza juga mau bertanya tentang keberadaan Komisi Perlindungan Anak. Keberadaan lembaga ini tentu didasarkan pada kebutuhan perlindungan terhadap anak. Terus di Kota Pontianak ini sendiri bagaimana kasus-kasus atau kejadian-kejadian terhadap pelanggaran atau kejahatan terhadap anak sendiri? Nah, Kalau lembaga ini tidak dibentuk, kalau lembaga dibentuk tentu kan karena kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan tentu tidak perlu dibentuk kan? Iya. Nah, ini sebenarnya nanyanya bukan ke saya ya, ke ownernya. Kalau siapa itu? Ownernya wali kota. Oh gitu. Jadi kalau memang tidak perlu dijawab, nggak usah dijawab. Ya. Nggak apa-apa. Ownernya wali kota ya. Ya, yang bisa menjawab itu ya. Ya, karena Lebih kan detail ya. pembentukan KPAD itu kan tadi di atasnya itu kan Perpres nomor 61 tahun 2016, Ya. kemudian ada Undang nomor 35 tahun 2014, kemudian di bawahnya juga nanti ada Perda. Iya. Nah, itu nomor 4 tahun 2014. Iya. Kemudian ada Perwa. Iya. Nah, Perwa itulah yang kemudian menjadi dasar dibentuknya KPAD. Nah, analisisnya seperti apa? Mungkin berbeda antara tupoksi KPAD dengan dinas PPA yang selama ini ada di dinas. Ya. Jadi kawan-kawan Yakuza, jadi negara itu kan sebenarnya sudah sangat mengurus anak-anak lah ya. Pertama ada Menteri Khusus Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Oh, di tingkat pusat. Iya kan? Pusat, Nah, ya. segitunya gitu ada Menteri Khusus. Ya. Sampai ada Hari Anak. Iya. Tapi tidak ada Hari Bapak kan, Pak. Oh, nah. Nanti kita usulkan. Diskriminasi. Ya, diskriminasi ya. Ada Hari Ibu, Hari Anak, kok tidak ada Hari Bapak ya? Betul. Ya, gitu. Nah, artinya kan dalam hal ini mungkin negara melihat ini sesuatu yang urgen sehingga harus ada Menteri Khusus, ada ada hari khusus, bahkan ada Menteri Khususnya. Ada anggaran khususnya lah sampainya ya. Sudah ada menterinya, sudah ada dinasnya, masih ada lagi Komisi Perlindungan Anak. Artinya dalam hal ini negara itu kan sudah sangat serius ya mengurusi perlindungan dengan anak gitu. Nah, karena sudah ada penyelenggaranya harus diawasi lagi supaya sesuai dengan koridornya. Siapa yang mengawasi? KPAD. Nah, menurut KPAD Kota Pontianak, kejadian apa yang menonjol di Kota Pontianak terhadap anak? Jadi begini, kalau untuk persoalan anak ini kanalnya banyak. Banyak ya. Nah, tadi pertama dinas PPA yang itu melekat di di kementerian. Nah, dan itu kan masing-masing daerah itu punya dinas sendiri. Ya, punya kepala dinas sendiri lah khususnya. Itu. Nah, itu artinya masyarakat itu bisa juga langsung ke situ. Nah, bisa juga langsung ke kepolisian. Nah, atau bisa juga ke lembaga-lembaga perlindungan anak yang dibentuk oleh masyarakat. Seperti APA, YLDN dan lain sebagainya. Lembaga perlindungan anak yang dibentuk oleh masyarakat namanya. Nah, itu juga semuanya di bawah pengawasan KPAD. Jadi sebenarnya KPAD itu tidak punya tupoksi untuk secara langsung menyelesaikan persoalan anak atau kasus, enggak gitu. Jadi lebih kepada pengawasan atau yang paling mungkin itu hanya mediasi dan mempertemukan. Dan memberikan rekomendasi. Oh, tapi penanganan kasusnya nanti kepada masing-masing yang bersangkutan. Misalnya misalnya masuk laporan kepada KPAD, kita sesuaikan gitu. Kalau misalnya memang masalah ini bisa dimediasi, kita mediasi. Kalau misalnya mediasinya mentok, ya kita menyarankan untuk kepada kepolisian lapor. Nah, kepolisian kan tentu punya mekanisme sendiri. Biasanya kepolisian itu juga sandarannya Undang-Undang Perlindungan Anak itu juga tetap. Biasanya mediasi juga tetap.
Nah, Iya. itu biasanya menyertakan KPAD. Nah, mentok juga biasanya baru ke diversi. Oh ya. Nah, mentok juga ya barulah ke pidana. Tapi kan itu kan ada syarat-syaratnya lah ya. Ada tahapan-tahapannya lah Iya, ya. tahapannya dan ada syarat-syarat khusus lah yang Iya. diatur di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem SPK. perlindungan Sistem anak ya. peradilan pidana anak. Iya. Terus kemudian kan kita ketahui bersama lah di Pontianak ini kan sedang dalam tingkat pemeriksaan pengadilan ini tentang kasus HS ini yang pembina yayasan ini. Terus menurut pandangan KPAD sendiri, Bu Nia sendiri, kasus ini gimana? Kasusnya ini kan Ini bagaimana kita mencegah supaya ini tidak terulang di kemudian hari lah ya, untuk korban-korbannya. Nah, jadi ini harapan kita orang tua dan lingkungan bisa belajar banyak dari kasus ini. ya. Jadi kita tidak menjudge ini salah karena mereka masih dalam proses dugaan. Ya. Silakan Bu Nia. Jadi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini kan ada pemenuhan, ada perlindungan. Betul. Itu ada dua kategori lagi, ada pencegahan, ada penanganan. Ya. Kalau sifatnya pencegahan berarti kan sebelum atau preventif lah ya, Preventif. sebelum terjadi. Betul. Kalau penanganan berarti setelah kejadian. Iya. Nah, kalau untuk yang sifatnya preventif atau pencegahan banyak hal yang bisa dilakukan, Iya. ya kan? Di sekolah-sekolah itu Menteri itu sudah menerbitkan Permendikbud nomor 46 tahun 2023 Itu tentang apa tuh? tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di sekolah. Di sekolah ya. Nah, itu. Kalau untuk sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama, Menteri Agama sudah menerbitkan PMA, Peraturan Menteri Agama, ya. nomor 76 tahun 2022. Jadi tentang perlindungan anak itu bagaimana Bu Nia? Yang dilakukan oleh KPAD Kota Pontianak. Ya, jadi kalau perlindungan anak itu kan sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu kan yang sifatnya di luar pemenuhan. Ya. Nah, perlindungan itu biasanya kasus-kasus yang sifatnya khusus. Ya. Nah, sifatnya khusus misalnya anak-anak itu mengalami kekerasan seksual, Ya. kekerasan fisik, kemudian mengalami eksploitasi ekonomi, Ya. TPPO, kemudian nafsa, nah dan lain-lainnya ya. Artinya yang biasanya itu berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran hak anak, itu namanya perlindungan. Jadi kalau kemudian anak ini dilanggar hak-haknya, upaya anak ini untuk mendapatkan keadilan, bagaimana caranya? Bagaimana prosedurnya dia untuk mendapatkan keadilan itu? Apakah dia harus ke KPAD atau kemana? Nah, jadi begini, kalau untuk melakukan pengaduan, Ya. nah itu sebenarnya banyak. Yang pertama, masyarakat itu bisa langsung ke kepolisian. Langsung ke polisian. Langsung ke kepolisian. Nah, kepolisian terdekat bisa saja. Iya. Kemudian yang kedua bisa juga ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Iya. Itu di komplek Aula Wali Kota Pontianak. Bisa juga ke KPAD Kota Pontianak. Jadi KPAD Kota Pontianak itu menerima pengaduan 24 jam di nomor hotline 0811 566 2500. Iya. Bisa juga datang secara offline. Oh, bisa ya? Ya, ke KPAD Kota Pontianak setiap hari kerja. Offline artinya ada media sosial yang bisa dihubungi lagi. Kalau offline berarti langsung. Online ya, online. Nah, kalau online langsung ya. Ya. Oh, iya, sorry, Kalau sorry. online itu kan tadi lewat WA tadi hotline Iya, iya. itu 0811 566 2500. Iya, online. Bisa juga lewat media sosial kita KPAD Kota Pontianak, bisa juga lewat website, bisa Iya. juga lewat email, bisa juga lewat media-media yang lain. Iya. Kalau offline berarti datang langsung ke kantor di Iya. Jalan Ampera nomor 46 Kota Pontianak. Itu Iya. tepatnya di daerah di Jalan Ampera. Ampera ya, Kota di Baru. situ. Ya. Itu kalau itu jam hari kerja. Iya. Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Iya. Itu secara
offline-nya. Secara online kita menerima pengaduan 24 jam. Jadi menerima pengaduan 24 jam itu dalam arti begini, kalau pengaduannya tengah malam mungkin ada beberapa yang bisa kita langsung respon. Tapi ada beberapa juga yang tidak kita respon, biasanya kita responnya di esokan harinya. Ada hal yang penting dari korban ini. Apakah ketika korban ini mengadu atau melapor ke instansi-instansi yang resmi seperti KPAD atau kepolisian, apakah kemudian mereka ini bisa dituntut? Jadi artinya dituntut di sini kan artinya dia bisa dipidanakan atau dikriminalisasikan. Apakah korban yang merasa sebagai korban kejahatan anak-anak ini ketika mengadukan ini, apakah kemudian di kemudian hari bisa dituntut atau dikriminalisasi? Jadi gini, kalau di KPAD Kota Pontianak itu kan kita punya SOP pengaduan. Nah, di SOP pengaduan itu begitu yang masuk ya. Nah, masuk ke kita, biasanya kita melakukan kajian dan telaah dulu. Kajian telaah itu pengaduan ini masuk kategori mana? Kategori perlindungan atau pemenuhan. Misalkan lebih detail lagi, misalkan anak ini korban kekerasan seksual misalkan, misalkan seperti itu. Terus kemudian dia mengadu. Terus kemudian apakah ada jaminan bahwa di kemudian hari anak ini tidak dituntut atau dikriminalisasi gitu? Apakah ada jaminan seperti itu? Kalau dengan sampai saat ini kita tidak menemukan itu ya, karena kan begini, yang perlu dipahami juga oleh kawan-kawan Yakuza ini begini, ketika kasus masuk, ya kan, ada anak yang dia jadi korban juga, jadi pelaku juga, jadi saksi juga, ya kan? Ada juga anak yang korban, pelaku, dewasa, saksi, anak. Ada juga yang korban anak, pelaku dan saksi dewasa. Nah ini kan kalau kalau ketiga-tiganya anak, misalkan anak ini korban perdagangan itu TPPO. Nah, kalau anak yang misalkan yang menjualnya anak-anak juga, misalnya itu gimana tuh? Berarti kan pelaku saksi korban anak-anak. Kan ada kasus seperti itu kan? Sama seperti prostitusi misalnya. Betul, Nah, prostitusi itu kan mereka juga korban, pelaku juga. Nah, saksi juga. Betul. Nah gitu. Jadi mereka juga bertindak sebagai ABH namanya. Anak berhadapan dengan hukum. Konflik dengan hukum kan. Berhadapan dulu, ya baru berkonflik. Nah setelah kalau yang seperti ini, nah biasanya kan sistem tidak langsung ke sistem peradilan belum kan masih gitu. Ada tahapan-tahapannya. Kalau yang seperti ini biasanya kita bekerja sama dengan dinas terkait, dinas sosial maupun dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Kalau laki-laki biasanya kita berikan bimbingan namanya di PLAT, pusat layanan anak terpadu. Itu di PLAT, miliknya dinas sosial. Kalau yang perempuan biasanya di shelter, miliknya dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Misalnya itu. Nah, tapi itu juga tidak bisa lama-lama. Itu paling lama 2 minggu. Nah selama 2 minggu ini, nah dinas sosial maupun PPA itu melakukan asesmen sebagaimana yang diatur di undang-undang juga. Nah, di manakah tugas KPAD? Kan begitu. KPAD melakukan pengawasan, memastikan bahwa mereka ini sudah melakukan treatment sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Apakah prosesnya berjalan? Nah, apakah prosesnya misalnya anak-anak selama di dalam di plat maupun di shelter itu kan hak-haknya juga harus diperhatikan, misalnya hak makan minumnya, ya kan, hak pendidikannya, hak beribadahnya, hak bermain dan lain sebagainya. Nah, kita pastikan itu. Nah, kalau misalnya bagaimana cara memastikannya kan gitu kan? Nah, otomatis kan kita harus turun ke lapangan. Melakukan pengawasan langsung. Melakukan wawancara dengan petugas. Melakukan wawancara dengan si anak. Nah, hasil wawancara nanti kita putuskan. Misalnya hasil wawancara si anak itu tidak sekolah atau putus sekolah. Nah, misalnya dia sampai dengan kelas 3 SMP atau pernah sekolah hanya kelas 1 SMA. Ya kan? Nanti kita komunikasi dengan orang tuanya. Orang tuanya. Nah, kita nanti koordinasi pernah sekolah di mana. Ya kan, misalnya pernah sekolah kelas 1 di SMA ini, misalnya. Kita koordinasikan, kita pastikan data anak di Dapurdik itu masih ada. Nah, begitu. Nah, cuman kan tidak mungkin anak itu masuk sekolah di situ lagi karena mungkin dia sudah punya pengalaman sebagai trauma, segala macam trauma lah atau apa kan gitu. Nah, biasanya kita berikan alternatif. Nah, pada saat memberikan
solusi ini kita komunikasi dengan orang tua terutama. Nah, anak ini mau disekolahkan di mana, pilihan orang tua di mana. Nanti kita yang komunikasikan dengan dinas pendidikan. Nah, untuk memberikan rekomendasi untuk memberikan rekomendasi untuk penyelesaian ini. Karena kan kalau pindah sekolah itu kan pihak sekolah itu harus memberikan rekomendasi. Betul. Pihak yang awal sekolah lama memberikan rekomendasi juga kan. Rekomendasi juga. Catatan. Nah, catatan. Baru kemudian pindah. Barulah keluar 8355 baru dapodiknya dipindahkan. Nah, itu kita koordinasikan. Itu KPAD mengkoordinasikan itu lintas sektoral lah ya, dari dinas sosial. Nah, kemudian setelah pendidikan, jadi barulah kemudian kita pastikan kesehatannya. Nah, kesehatannya itu kalau misalnya pelaku prostitusi nih, nah biasanya kita kerjasama dengan dinas kesehatan atau puskesmas terdekat untuk melakukan cek kesehatannya. Nah, pertama tentu saja kesehatan fisiknya nih, apakah ada ada lebam, ada luka, ada segala macam. Setelah itu kalau dia prostitusi biasanya kita cek dia hamil atau enggak. Nah, kalau hamil berarti kan beda lagi nih. Nah, kalau dia tidak hamil, ada enggak indikasi penyakit yang berhubungan dengan kelamin, nah, sifilis, dan sebagainya. Kalau dia sifilis atau apa, nanti kita rekomendasi ke puskesmas terdekat untuk disuntik pengobatan. Gitu biasanya sesuai dengan analisis kesehatan biasanya apakah sekali disuntik, 2 kali, 3 kali. Kami pernah menemukan harus 3 kali disuntik. Nah, kalau di tingkat kepolisian berarti melakukan semacam pengawasan juga ya. Nah, kalau ke kepolisian atau kejaksaan atau kepolisian itu kan polisi menindaklanjuti kalau ada laporan dari orang tua. Ya kan? Nah, nanti kita tanya, Bu, ini gimana, mau lapor atau tidak? Nah, kalau misalnya prostitusi ini kan sifatnya suka sama suka ya. Kalau anak-anak tidak. Kalau maksudnya gini. Kalau yang dewasa ya, maksudnya gini. Kalau misalnya si orang tuanya tidak berkeberatan, kalian menemukan anak yang orang tuanya santai-santai aja gitu. Kalau nggak peduli gitu. Nggak peduli gitu. Anaknya sudah begitu pun ya. Jadi biarkan aja. Biarkan. Tetapi ada juga kami menemukan tidak terima gitu. Macam-macam. Ya, kalau misalnya dia tidak terima, kita arahkan lapor polisi, Bu. Nah, itu kan. Setelah lapor polisi kan yang karena anak yang berarti KPAD mendampingi. Gitu, mendampingi karena kan untuk lapor polisi kan orang tuanya harus ada. Betul. Nah, setelah lapor polisi baru kemudian visum kan. Nah, visum KPAD juga mendampingi. Nah, kan. Setelah visum nanti baru kemudian BAP ya. Nah, berita acara. Nah, biasanya KPAD juga mendampingi. Nah, tapi kalau ada orang tuanya, biasanya orang tuanya juga ada di situ. Nah, KPAD juga ada di situ. Nah, jadi menjaga supaya hak anak ini tidak dilanggar lah. Nah, jadi KPAD itu memastikan ya penyelenggaraan perlindungan anak ini sesuai dengan undang-undang. Kalau ada hambatan keadilan, nah KPAD lah yang membuka hambatan itu, mengkomunikasikannya. Contoh misalnya tadi, anak-anak kan sudah parah nih, udah sampai koreng-koreng, nanah-nanah gitu ya. Kalau kita tidak memberikan pendampingan, anak-anaknya tidak tahu bahwa dia kena penyakit sifilis. Nah, untuk menyembuhkan penyakit sifilis ini kan harus disuntik khusus. Yang sekali suntik itu bisa 2 jutaan sekian, 2,6 juta berapa gitu. Besar ya? Iya. Mahal sekali ya? Nah, sementara kita tahu misalnya dia kalangan tidak mampu. Bagaimana kita tahu dia tidak mampu? Kerjasama dengan dinas sosial. Mengupayakan untuk memberikan bantuan terhadap anak tersebut ya? Iya, jadi kita mengadvokasi juga, mengedukasi juga. Intinya gitu. Kalau orang tua yang mendapatkan musibah seperti itu bisa meminta bantuan kepada KPAD ya? Nah, itu. Jadi kita itu pertama memastikan hak dasar. Hak dasar anak itu kan ada 3. Yang pertama pendidikan. Nah, anak harus dipastikan dia sekolah ya. Nah, yang kedua kesehatan. Nah, kesehatan itu tadi diperiksa tadi baik secara yang kelihatan, yang fisik maupun yang di luar itu ya. Non fisik ya, nah, misalkan mental itu. Mental dan segala macam. Kalau mental nanti kita ke psikolog. Kita dampingi juga ke psikolog. Kita pastikan anak-anak juga mendapatkan pendampingan psikolog. Nah, kemudian yang ketiga itu PKH dan program-program yang lainnya. Ya kan?
Ya. Nah, kalau ternyata orang tuanya nih layak mendapatkan itu, ya kita minta diterbitkan kartu-kartu yang berhubungan dengan itu. Untuk supaya bisa sekolah. Bisa sekolah, bisa dapatkan pelayanan gratis lah ya. Iya. Di vaskes terdekat. Oh, demikian. Banyak peran dari KPAD ya. Nah itu. Terakhir sebelum kita menutup bincang-bincang ini, apa closing statement dari Ibu Nia sebagai Ketua KPAD Kota Pontianak untuk mencegah lah atau mengantisipasi supaya anak-anak tidak terjerumus atau tidak masuk ke dalam lingkar kejahatan. Jadi atau menjadi korban kejahatan juga. Kesehatan. Jadi sebenarnya kan yang pertama begini, peran orang tua itu sangat penting. Nah, sebenarnya pemerintah itu sudah menerbitkan Perda tentang Ketahanan Keluarga. Nah, jadi mungkin peran orang tua ini yang harus dimaksimalkan. Nah, di Perda itu kan diatur tentang 8 fungsi keluarga. Nah, bagaimana kemudian peran masyarakat bisa ada di situ. Nah, peran masyarakat itu bisa pemuda, bisa mahasiswa, bisa perempuan, dan lain sebagainya, mengoptimalkan itu. Nah, program-program pemerintah sebenarnya juga sudah banyak untuk bisa terlaksananya hal ini. Tetapi mungkin ada yang belum terjangkau dan tidak terjangkau. Nah, KPAD berusaha agar program-program pemerintah yang berhubungan dengan pemenuhan dan perlindungan anak itu bisa terjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, karena kadang-kadang undang-undangnya ada, masyarakatnya tidak tahu. Peraturannya ada, masyarakatnya tidak tahu. Programnya ada, masyarakatnya tidak tahu. Nah, kita berusaha menjadi jembatan. Jadi KPAD itu berusaha menjembatani hambatan-hambatan keadilan yang selama ini belum diketahui atau belum sampai kepada masyarakat. Nah, KPAD ini menjadi jembatan. Yang berikutnya adalah selain keluarga tentu saja masyarakat. Ada beberapa kasus yang kita sebenarnya berharap masyarakat itu bisa membersamai KPAD, dalam hal ini pemerintah. Contoh misalnya, ada beberapa anak yang kumpul-kumpul ya kan di suatu tempat, di suatu titik, dan itu dilakukan terus-menerus sampai tengah malam. Nah, kalau masyarakatnya itu punya aware terhadap anak-anak, kan mestinya tempat kumpul-kumpulnya itu tidak sampai berkelanjutan ya. Nah, ditegur lah ya. Ya, harusnya diberikan peringatan lah, ya, gitu. Pembinaan gitu, atau dilaporkan kepada aparat setempat gitu. Karena kan kepolisian sekarang sudah sampai di kelurahan. Ya. TNI, tentara juga sudah sampai di kelurahan. Ada babinsanya kan, ada babinnya. Artinya kan masyarakat ini juga bisa melapor ke kanal-kanal ini. Nah, mungkin tinggal bagaimana sinergis dari semua penyelenggara perlindungan anak ini supaya anak-anak itu betul-betul mendapatkan haknya. Demikian, terima kasih. Demikian, terima kasih Bu Nia. Demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Nia Nurnianti ya, Ketua KPAD Kota Pontianak. Atas perhatiannya, terima kasih. Terima kasih.